Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sofiatul Rohmah dengan NIM 085, mahasiswi jurnalistik kelas 3C, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Jadi apa itu teori agenda setting? Jadi, teori agenda setting ini maksudnya adalah media tidak secara langsung mempengaruhi cara berpikir orang, melainkan media ini mengarahkan perhatian publik pada isu-isu apa yang dianggap penting. Dengan kata lain, media ini berperan sebagai pengatur urutan prioritas isu di ruang publik. Agenda adalah istilah deskriptif untuk daftar prioritas objek atau topik utama yang ditemukan di media massa, yang kemudian dianggap penting oleh publik dan pembuat kebijakan. Misalnya, jika media intensif memberitakan skandal korupsi, maka publik akan menempatkan korupsi ini sebagai masalah utama yang harus diperhatikan. Inilah fungsi utama dari agenda setting, yaitu mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu. Selanjutnya itu level pengaruh dan mekanisme media. Jadi level pertama itu ada penentuan isu atau isu salience, yaitu media menentukan isu apa yang harus dipikirkan publik untuk membentuk prioritas agenda publik. Nah, yang kedua itu, level kedua ada penentuan atribut atau attribute salience. Ini lebih halus. Jadi media tidak hanya menentukan isu tetapi juga atribut atau framing yang melekat pada isu tersebut, mempengaruhi bagaimana masyarakat memikirkan isu itu. Nah, jadi pengaruh itu dicapai melalui beberapa mekanisme seperti ada salience, yaitu penekanan lewat posisi berita, jadwal tayangan, dan ukuran. Nah, yang kedua itu ada framing, yaitu pengemasan berita yang mempengaruhi cara isu dipahami. Dan yang ketiga itu ada priming, yaitu isu-isu yang sering diberitakan kemudian dijadikan publik sebagai kriteria utama untuk menilai tokoh atau kebijakan publik. Jadi, priming ini menunjukkan bagaimana media membentuk kerangka evaluasi publik terhadap aktor politik. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan historis dari teori. Jadi, setelah penemuan awalnya pada tahun 1972, teori ini terus mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi, yang pertama itu ada pada tahun 1970 sampai 1980-an. Jadi, penguatan empiris dan pengenalan konsep need for orientation oleh David Weaver pada tahun 1980 yang menjelaskan mengapa sebagian orang lebih rentan dipengaruhi oleh agenda media. Nah, yang kedua itu ada pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Jadi meluasnya itu fokus ke agenda building. Proses ini menekankan bahwa agenda media dipengaruhi interaksi timbal balik dengan aktor politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Nah, yang ketiga itu ada 2010 sampai sekarang. Jadi muncul modal Network Agenda Setting atau NAS. Model ini menyoroti bagaimana media menghubungkan antar isu dalam sebuah jaringan. Jadi sehingga pemahaman publik ini terhadap suatu masalah melekat pada konteks yang lebih luas. Di era digital ini, peran publik juga menjadi sentral karena ikut memproduksi dan menyebarkan agenda. Nah, selanjutnya itu ada fungsi luas teori dan kebijakan. Jadi, selain mengarahkan perhatian publik, agenda setting juga berfungsi untuk mengarahkan cara pandang publik melalui framing. Nah, jadi media ini memberikan kerangka berpikir untuk mengevaluasi tokoh, kebijakan, maupun realitas sosial. Jadi, proses agenda setting ini tidak berhenti pada publik saja. Ada dimensi agenda, kebijakan, atau polisi agenda, yaitu hierarki isu yang ditangani oleh pemerintah atau pembuat kebijakan. Jadi agenda publik ini yang tinggi itu dapat mempengaruhi agenda pemerintah, yang tercermin dari fokus presiden bahwa dalam pidatonya atau jumlah sidang
di komite di Kongres. Jadi agenda building ini menunjukkan bahwa pembentukan isu dalam ruang publik itu adalah hasil dari pertukaran pengaruh yang kompleks. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan. Jadi contoh penerapan teori ini terlihat di dalam artikel tahun 2024 tentang peran LPPL, Radio Suara Daksinarga FM di Gunung Kidul. Jadi penelitian ini itu menggunakan agenda setting sebagai landasan utama untuk menganalisis bagaimana radio melalui pemilihan isu dan program siaran yang berfungsi untuk menetapkan agenda publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah, daerah dengan masyarakatnya. Studi tersebut itu membuktikan bahwa isu yang diangkat radio akan mempengaruhi cara masyarakat memberi perhatian. Sejalan dengan inti teori, jadi apa yang dianggap penting oleh media itu pada akhirnya juga dianggap penting oleh masyarakat. Nah, jadi teori agenda setting ini menegaskan bahwa media adalah aktor yang strategis yang tidak hanya memberitahu tentang peristiwa, tetapi juga aktif membentuk kesadaran dan prioritas kita. Di tengah banyaknya informasi ini, teori ini tetap relevan karena menjelaskan bagaimana isu publik dikonstruksi melalui interaksi kompleks dan jaringan wacana di era modern. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.